Ya, selanjutnya kita akan masuk ke menu research untuk penginputan sumber daya. Kita klik kanan pada menu view bar. Kita masuk ke research sheet. Research sheet di sini ya, ini adalah menu research sheet. Research sheet ini adalah menu untuk memunculkan sumber daya atau penginputan sumber daya yang akan kita masukkan ke dalam pekerjaan-pekerjaan atau item-item pekerjaan yang akan kita buat. Jadi kita akan penginputan research names dulu. Research name ini adalah merupakan menu yang paling penting yang akan kita masukkan dari analisa atau olah data yang sudah kita buat sebelumnya di Microsoft Excel ya. Jadi ya, untuk penginputan datanya kita ambil dari Microsoft Excel, dari recap yang sudah kita buat dari setiap item pekerjaan. Tidak perlu saya jelaskan lagi RAB seperti apa, teman-teman sudah pasti sebelumnya sudah paham ya. Jadi kita langsung masukkan aja, kita langsung blok. Langsung blok ke pekerjaan fixed breed, kita blok aja semua. Pekerjaan MEP ini adalah pekerjaan berulang ya. Jadi pekerjaan figure CDE memakai format item seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu project lagi. Nah, sheet. Oke, kita akan memasukkan V. Nah, masuk. Oh, soal kita lupa ngedit ini. Ke ide Oke, kita ganti di option ya. Kita sudah penginputan item-item pekerjaan. Ini adalah sebuah menu resource atau sumber daya yang akan kita input ke dalam pekerjaan atau fixed breed CDE. Jadi ini semua ini adalah sebuah item berulang yang kita buat ya. Selanjutnya kita masuk kembali lagi di RAB lagi kembali RAB kembali. Ini ABC memakai item pekerjaan yang sama. Langsung aja Ctrl+V. Yap. Tipenya di sini kita tetap ganti di Word untuk pekerjaan. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan cost dan use atau harga yang sudah sebelumnya kita olah sebelumnya di Microsoft Excel untuk diinput ke Microsoft Project. Jadi ini sudah harga atau bisa dibilang anggaran paten yang tinggal kita input ke dalamnya. Misalnya pekerjaan ini kita input ke cost dan use ya teman-teman untuk digunakan. Screening MEP selanjutnya kita masuk di pekerjaan CDE Ctrl+C.
sudah kita kasih masukkan board di sini supaya bisa lebih membedakan pekerjaan bata ABC. Yang selanjutnya kita tidak memberi kode atau nama. Terus kita ganti di sini pekerjaan ini dibayar star. Kita saya jelaskan dulu star, prorate, dan ini adalah metode pembayaran yang akan kita bayar. Pekerjaan misalnya pekerjaan star berarti pekerjaan itu akan dilakukan setelah pembayaran. Kalau prorate ini pekerjaan diangsurkan atau setiap progres pekerjaan, dan ini akan dibayarkan setelah pekerjaan itu telah selesai. Kita ganti semua ke star. Oke, start. Oke, cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Ini sudah kita ini adalah semua menu-menu tambahan lainnya bisa kita hilangkan saja. Inisial ini seperti misalnya ini meter persegi, kayak penomoran nama aja, tidak terlalu kayak melambangkan satuan. Fiturnya masih sama ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau memunculkan inisial kembali, bisa teman-teman klik kanan insert kolom dan mau memunculkan apa, misalnya teman-teman mau assessment atau teman-teman mau menghilangkan grup, tinggal grup, dan teman-teman hide, tidak terlalu penting. Pokoknya yang tidak terlalu penting dan dikiranya tidak memakan tempat dan tidak berfungsi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, teman-teman bisa hide saja. Kalau memang dibutuhkan kembali bisa langsung bisa dimunculkan kembali di insert. Oke, setelah kita penginputan sumber daya, kan udah kan penginputan sumber daya. Selanjutnya kita akan memasukkan sumber daya ini ke setiap item pekerjaan berdasarkan nama yang telah dibuat. Kita akan masuk kembali ke menu gancar. Nah, untuk memunculkan nama kita akan masuk ke menu resource name atau menu untuk penginputan sumber daya. Kan di sini ada, tinggal klik ini, menunya muncul. Jadi misalnya teman-teman mendapati resource name-nya nggak ada, teman-teman bisa dua cara sih. Teman-teman bisa add new column di sini, bisa memunculkannya, tinggal tulis saya resource name. Ini menu ini akan selalu muncul di sebelah yang paling pojok paling kanan dari icon yang telah disediakan oleh MS Project, selalu di sini. Kalau lebih mudahnya teman-teman bisa klik kanan saja mau dimanapun, terus teman-teman insert, baru teman-teman masukin resource names, muncul sama aja. Selanjutnya kita masukkan resource name, kita langsung aja memasukkan item pekerjaan atau sumber daya yang kita buat. Di sini pekerjaan pergeseran fixed bridge, kita enter. Pekerjaan pondasi kita input. Di sini adalah menu yang paling lama ya teman-teman, yang paling lama dalam penginputannya, kolom fixed bridge dan pedestal. Kembali rigid, Fox bongkar fixed bridge dan soaring. Install kembali fixed bridge. Install kembali fixed bridge, bongkar is fixed bridge, lantai, pasang rangka ACP,
taruh kembali, kita cek lagi kembali di set. Ini ternyata nggak ada, kita masukkan lagi. Install kembali Fixbridge, klik manual aja. Sorry teman-teman, sini install kembali Fixbridge. Oke, kita masuk ke menu Gantt chart. Ini sudah terkonek ya teman-teman. Install kembali Fixbridge, kita masuk, sudah ada, enter. Pemasangan atap metal deck, enter. Pemasangan talang, enter. Rangka baja dan kaca ACP, rangka baja dan kaca ACP, enter. Pekerjaan arsitek, pekerjaan tangga dan finishing, selanjutnya pemasangan TPO membran pada atap Fixbridge, dan pemasangan TPO membran, finishing rumah rotunda dan atap. Ini masuk ke dalam pekerjaan finishing rumah rotunda. Finishing rumah rotunda itu masuknya plesteran dan acian dan pengecatan. Sebenarnya plafon metal ceiling dan gypsum. Jangan ini kan udah dikode ya teman-teman, jangan sampai ini untuk Fixbridge ABC teman keliru. Pekerjaan skrit lantai. Setelah pekerjaan skrit lantai akan dilakukan pekerjaan karpet, pemasangan karpet, karpet. Oke. MEP metal ceiling, pekerjaan MEP. Tidak, ini tidak pekerjaan MEP ini. Oke, ini lanjut, kita langsung ke pekerjaan Fixbridge 4 supaya langsung aja. Ini kan pekerjaan yang ABC tadi, pekerjaan yang CDE tadi sama. Pekerjaan ABC untuk Fixbridge 45 kan beda, jadi pekerjaannya yang sudah ditandain ini. Pasangan bata dan rumah rotunda ABC, pekerjaan tangga dan finishing MEP, plafon metal ceiling ABC, skrit lantai, dan juga pekerjaan pemasangan karpet. Edge, lantai, skrit, rumah rotunda, karpet. Oke. Jadi itu yang saya bilang, sebuah kelemahan dari Microsoft Project sendiri ini adalah pada saat kita mau penginputan sumber daya atau yang berbentuk cost, jadi sangat tidak akurat dan sangat tidak disarankan untuk penginputan cost pada Microsoft Project. Dan juga data aktual di lapangan pada saat pengaplikasian Microsoft Project ini di sebuah proyek konstruksi, pengoperasian Microsoft Project hanya sebatas pada pekerjaan PDF metode PDM yang tadi, yang kita hanya melihat durasi pekerjaan atau bisa melakukan progres pekerjaan tanpa penginputan sumber daya ataupun cost dan biaya yang akan dipakai. Karena kenapa? Karena penginputan cost dan biaya bisa dibilang kita kerjakan dua kali di Microsoft Excel terlebih dahulu dan penginputan ke Microsoft Project, yang membuat pekerjaan itu sangat tidak efisien untuk dilakukan secara dua kali dan bisa dibilang membuang-buang waktu. Jadi ini sebuah penelitian yang saya lakukan supaya bagaimana kita bisa mengaplikasikan pekerjaan di lapangan sesuai dengan pemrograman aplikasi Microsoft Project dan dipergunakan seperlunya dan dipergunakan dengan apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, setelah kita penginputan fondasi dan Fixbridge semua selesai,
kita copy aja. Ini bisa langsung di copy ya teman-teman, kita bisa langsung copy sampai di pekerjaan MEP. Oke, C, kita bisa langsung aja, kita Ctrl C, kita bisa langsung aja ke pekerjaan fondasi, kita bisa V, langsung terinput, kita V, langsung terinput. Ini juga kita tinggal blok C, V, langsung terinput, V, langsung terinput. Ya sudah, kita sudah memasukkan sumber daya. Kita bisa Ctrl C, Ctrl V aja sih kalau untuk di pengembangan resource. Jadi kan menunya sama Pak untuk apa Microsoft kan, Excel, Word, Ctrl C, Ctrl V sudah sangat lazim yang digunakan dalam pengoperasian Office. Microsoft Office ya. Inilah maksudnya, ini udah pada tahap penginputan sumber daya, sudah pada saat penginputan sumber daya. Kita bisa melihat juga kita akan bisa melihat juga statistik dari project kita sendiri. Kita bisa masuk ke menu project information, dan masuk ke menu statistik. Ini udah ini ya, udah terinput untuk kurennya 91 hari, worknya 4 minggu 3 109,56, startnya Agustus. Ini kan baru 0% ya, penginputannya itu 0%. Mesin aktual durationnya 0, worknya 0. Sebelum kita mau melakukan penginputan atau progres pekerjaan. Kalau kita mau melakukan progres pekerjaan sangat mudah. Bisa teman-teman melakukan, teman-teman klik 2 kali. Terus masuk ke menu general. Selanjutnya teman-teman memasukkan duration yang ada di sini, yang teman-teman harus ubah untuk pengendalian atau progres pekerjaan. Teman-teman melakukan di persen dan komplit, pekerjaan persen dan komplit, dan juga dan juga duration. Misalnya persen dan komplit pekerjaan ini sudah 100% dan dilakukan pada durasi 2 hari. Oke. Oh sorry teman-teman, setelah kita penginputan sumber daya ini, kita harus membuat baseline. Baseline sendiri adalah sebuah menu untuk melock atau mengunci perencana kita sebelum melaksanakan penginputan progres. Kenapa saya bilang harus melakukan lock atau melakukan mode baseline? Supaya kita bisa melihat sebuah perbandingan dari awal perencanaan dan juga waktu aktual di lapangan. Jadi menu baseline sendiri ini adalah sebuah menu yang sangat penting ya teman-teman. Menu baseline ini sendiri dilakukan sebagai acuan pekerjaan perencanaan dan juga melakukan pekerjaan progres atau input pekerjaan. Jadi teman-teman untuk mengetikkan menu baseline bisa teman-teman klik kanan, show height bar style, set baseline, klik yang paling atas baseline. Oke, baseline sudah aktif. Untuk Gantt chart, menu Gantt chart, teman-teman masuk ke menu project, masuk ke menu set baseline. Ini teman-teman langsung ikuti saja dan klik OK. Oke, ini udah lihat ya, ini semua pekerjaan yang yang ada. Yang hitam ini adalah waktu aktual, yang biru ini adalah waktu progres atau waktu kita malah baseline, yang biru adalah waktu progres. Jadi misalnya kita pengimputan data, bisa teman-teman lihat misalnya kita memunculkan kembali ini dulu, kita memunculkan insert yang biasa saya pakai, kita memunculkan complete duration, yang ada present complete, supaya kita bisa melihat ya lebih jelas. Terus kita memunculkan resource name, kita bisa hide, register kita bisa hide. Kita memunculkan baseline finish,
insert baseline start. Ini juga bisa saya gunakan baseline duration. Cost estimation finish fixes start work. Oh, baseline. Baseline duration. Oke. Jadi teman-teman lihat di sini, pekerjaan baseline ini adalah waktu sebuah perencanaan, atau dia akan melog perencanaan tanpa penginputan progres. Jadi baseline ini tidak akan pernah berubah, dan teman-teman tidak akan bisa, dan pada saat kalian penginputan progres, teman-teman tidak akan melihat baseline ini akan berubah. Yang akan berubah adalah pekerjaan pada start dan finish yang sudah kita buat. Jadi ini baseline ini sebagai acuan. Jadi misalnya teman-teman melakukan input progress misalnya pada pekerjaan yang sangat banyak, misalnya pada pekerjaan cor kembali rigid, ternyata pekerjaannya lebih atau memerlukan waktu yang lebih, dan teman-teman tidak tahu aktual perencananya seperti apa, teman-teman bisa memunculkan baseline supaya melihat progres pekerjaan. Oh, ternyata pekerjaan ini sudah minus 2 hari atau plus 2 hari, atau durasi atau selisih antar waktu perencanaan dan waktu progres bisa dilihat. So, teman-teman juga memunculkan namanya variance. Variance di sini itu bisa duration variance. Duration variance ini, di sini kita bisa melihat selisih dari waktu perencanaan dan juga waktu setelah kita penginputan progres. Bisa teman misalnya pondasi fixed spread ini kita klik 2 kali. Pekerjaan ini sudah 100% dilaksanakan dalam waktu misalnya cuma 7 hari atau lebih cepat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini variance-nya minus 3 hari, minus 7 hari. Nah, teman-teman bisa dilihat ini 7 hari ini akan berubah, dan juga pada pekerjaan baseline tidak berubah. Ini yang saya bilang, pekerjaan baseline ini sebagai patokan tanggal atau patokan durasi dari setiap item pekerjaan dalam perencanaan dan juga waktu aktual ataupun pada saat kita penginputan progres. Pekerjaan ini sudah 100%. Oh, ternyata waktunya itu 10 hari atau 10 day. Kita bisa lihat. Nah, pekerjaan ini plus 3 hari. Seperti begitu saja teman-teman pada saat penginputan progres. Ini sudah 100%. Ternyata pekerjaannya lebih cepat 1 hari. Install fixed spread dan ini ternyata pekerjaannya baru 50%. Teman-teman bisa lakukan saja sih, bisa dalam penginputan progres seperti apa yang teman-teman mau. Oke, untuk melihat ini kita bisa masuk ke menu resource, menu report. Kita untuk melihat dashboard dan cost overview, kita bisa melihat di sini complete persennya baru 5%. Untuk pekerjaannya ini mulai pada tanggal 23 Agustus dan selesai pada tanggal 27 Desember. Jadi durasi ini pada menu Gantt chart, kita misalnya progresnya semakin banyak dan misalnya pekerjaan kita mengalami progres yang cukup baik atau waktu yang lebih cukup baik, Microsoft Project ini akan memunculkan waktu terkini atau durasi terkini waktu pekerjaan itu akan selesai. Misalnya progres kita bagus dan malah lebih baik tanpa keterlambatan, malah mengalami kecepatan pada progres pekerjaan. Maka Microsoft Project sendiri akan memunculkan waktu selesai yang lebih cepat.
Kita bisa melihat di sini apabila pekerjaan itu mengalami keterlambatan, maka Microsoft Project sendiri akan memunculkan waktu terlambat kita. Jadi sebenarnya pemrograman Microsoft Project sendiri ini dalam penggunaannya pada lapangan atau penggunaannya pada proyek, kita tidak perlu melakukan penginputan sumber daya atau resource, karena bisa dibilang itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak efektif karena kita harus mengolah dulu terlebih dahulu di Excel dan memasukkannya di Microsoft, harus diinput kembali ke Microsoft Project. Biasanya pemakaian Microsoft Project ini sendiri hanya pada menu setelah pekerjaan pengimputan sudah dilaksanakan, pengimputan start durationnya sudah, duration dan predecessornya sudah, dan pekerjaannya sudah di-indent untuk pembagian kelompok, sudah ada sebuah jaringan kerja, mereka langsung melakukan set baseline di sini. Mereka langsung melaksanakan set baseline untuk melakukan progres pekerjaan tanpa penginputan resource. Karena saya sudah jelaskan tadi, Microsoft Project ini mengalami kekurangan pada penginputan cost ataupun biaya dalam penginputannya. Jadi begitu, ini adalah akhir dari part 2. Semoga teman-teman paham dan bisa dimengerti dan bisa dijadikan sebuah pembelajaran, dan juga bisa kita sharing ataupun bisa kita mengambil sebuah hikmah dari pembelajaran dan tutorial ini, agar teman-teman bisa lebih memahami dan kita bisa saling berbagi ilmu, bertukar pikiran, supaya bisa menjadi patokan atau dasar bagi generasi Indonesia kedepannya supaya menjadi lebih baik. Ya, ini sekian tutorial atau presentasi atau sharing ilmu dari saya. Saya ucapkan terima kasih.